بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Syekh atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk perlakuan buruk ya. Sebelumnya perlakuan baik terhadap budak. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Saleh mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, an Abi Darda, dari Abu Darda, annahu kana yaqulu linnas, bahwa ia berkata kepada orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab, kami lebih tahu daripada kalian, kami lebih tahu tentang kalian daripada para dokter hewan. Qad arafna khiyarakum min syirarikum, kami telah mengetahui yang terbaik dari kalian dan yang jahat di antara kalian. Amma khiyarukum, adapun orang yang baik di antara kalian, alladzi yurja khairuhu, yaitu yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu syarruhu, dan aman dari keburukannya. Wa amma syirarukum, adapun orang yang buruk di antara kalian, falladzi la yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikan darinya, wala yu'manu syarruhu, dan kita tidak bisa merasa aman dari keburukannya, wala yu'taku muharraruhu, dan budaknya tidak akan terbebaskan darinya. Maknanya ya, budak-budaknya pasti tetap terus jadi budak bersama dia, tidak dia bebaskan. Jadi orang-orang buruk kelihatan, tidak bisa diharapkan kebaikan darinya, juga tidak bisa kita merasa aman dari keburukannya. Kandungan hadis dari hadis ini, di mana dari perkataan beliau terdapat gambaran yang tepat mengenai kriteria baik dan buruknya seseorang. Orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan mereka tidak pernah diganggu olehnya, maka dialah manusia terbaik. Sedangkan manusia terburuk adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan dan orang lain tidak aman dari gangguannya. Waliyazubillah. Ada hasad, ya, ada upaya keburukan-keburukan. Kalau bertetangga dengannya tidak merasa tenang. Nah,
Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Isam bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata Jarir bin Utsman mengabarkan kepada kami dari Ibnu Hani, dari Abu Umamah, aku mendengarnya berkata, Al-Kanudu alladhi yamna'u rifdahu. Al-Kanud itu adalah orang yang tidak mau memberi. Ini orang yang kufur nikmat. Wa yanzilu wahdahu. Ya, kalau dia bepergian sendiri. Wa yadribu abdahu, dan memukul budaknya. Ketika Allah berikan kepadanya nikmat, nah dia tidak mau memberi. Dia merasa bahwasanya kesuksesannya itu karena kerja kerasnya. Padahal dari 100 orang yang bekerja keras, terkadang hanya 2 saja yang dapat nikmat. Allah berikan nikmat tersebut. Ya. Jadi bukan karena kerja keras kita, tapi memang karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di luaran sana banyak yang lebih pantas untuk menempati posisi antum yang sekarang ini. Namun Allah pilih antum. Di mana mereka masih pengangguran, terlilit hutang. Padahal kalau dilihat waktu di bangku sekolah, orang yang pintar, orang yang cerdas. Ya. Maka sebagai bentuk nikmat, sebagai bentuk syukur terhadap nikmat, kita harus banyak memberi. Alhamdulillah saya pas masuk tadi ngelihat donasi untuk warga Filistin. Ya. Untuk kaum muslimin, saudara-saudara kita yang di sana. Setiap antum melihat itu jangan lewati begitu saja. Ya. Upayakan memasukkan walaupun 5.000, 10.000. Atau bahkan walaupun 2.000, malulah mukamu ketika kau lewati begitu saja. Karena berapa banyak yang telah Allah beri nikmat kepada kita. Makanya apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Filistin, ini sebenarnya juga ujian untuk kita. Allah pengen ngelihat, ngetes gimana sih ya, kepeduliannya kaum muslimin terhadap saudaranya. Nah, kemudian makanya di dalam kandungan hadis ini, salah satu manusia paling buruk adalah orang yang terkumpul padanya sifat kikir dan akhlak yang buruk. Ya. Orang yang paling buruk itu adalah yang terkumpul padanya sifat kikir, bakhil, dan dia juga akhlaknya buruk. Orang yang biasanya suka, ya biasa tersendiri gitu. Kalau mau makan, biasa makan sendiri. Bahkan untuk anak dan istrinya pun dia susah berbagi. Pulang dari kantor satunya, ya dia makan enak. Nyamping dulu, makan enak. Sedangkan anaknya di rumah cuma makan pakai telur. Istrinya, pas ditanya nanti, udah makan Bi? Udah makan di PT. Ya, makan ala kadarnya katanya, ceritanya begini-begini. Padahal dia makan enak, kenyang. Sampai anak dan istrinya pun dia bakhil. Bepergian, pulang, dia tidak bawa oleh-oleh. Sehingga anak-anaknya pun tidak mengharapkan kedatangannya. Ya, waliyadzubillah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al-Musayyab. Hammad bin Muhammad dari Habib dan Humaid dari Al-Hasan, anna rajulan amara gulaman lahu an yasnuwa ala ba'irin lahu. Jadi ya,
seseorang memerintahkan seorang budaknya untuk menimba air sumur, ya, untuk diberikan minum ontanya. Pada amal gulam, ya, kasihan budak ini ternyata tertidur, disuruh untuk ini tapi dia tertidur. Faja'a bi syu'latin min narin fa'alqaha fi wajhi. Lihat bagaimana orang ini lantas datang dengan bara api dan melemparkannya tepat di wajah budak tersebut. Fataraddal ghulamu fi bi'rin. Lantas budak itu pun lari ke sumur tersebut. Falamma asbaha ata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fara'a alladhi fi wajhihi fa'ataqahu. Maka ketika pagi harinya ia datang kepada Umar bin Khattab dan Umar melihat wajah budak tersebut, Umar pun memerdekakannya. Nah, ini perilaku apa? Ya, tuannya yang buruk. Jadi bahkan budak pun harus diperlakukan dengan baik. Ya mungkin dia kelelahan, terlalu banyak tugas. Ya. Bahkan kadang kita melihat tampilan-tampilan di ini ada yang sampai disiram, tukang itu kan ketiduran disiram. Nah, waliyadzubillah. Semoga kita menjauhkan diri kita dari perbuatan seperti itu. Kemudian berikutnya menjual budak Arab Badui. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Amrah. Ya. Dari Amrah bahwa Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha fashtakat Aisyatu fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zutti. Jadi Aisyah memerdekakan seorang budaknya, tapi jika ia meninggal, ya, jadi dikatakan kalau saya nanti meninggal maka kamu merdeka. Lantas Aisyah mengeluh karena suatu penyakit. Lalu kerabat keponakannya ini mencari seorang tabib minaz zuhti dari India. Faqala, maka ia berkata, innakum tukhbiruni animra'atin mashuratin. Kalian memberitahuku mengenai seorang wanita yang terkena sihir yang dilakukan saharat ha'amatun laha, yang dilakukan oleh budaknya sendiri. Fa'ukhbirat Aisyah qalat sahartini, ya. Maka dikabarkanlah kepada Aisyah, ya. Lalu Aisyah pun bertanya kepada budaknya, engkau menyihirku? Faqalat na'am. Maka budaknya ini mengatakan benar. Lantas Aisyah bertanya, lima, kenapa? Dia pun mengatakan, la tanjina abadan. Ya. Engkau selamanya tidak akan berhasil menyihirku. Lalu Aisyah mengatakan, thumma qalat bi'uha min syarril arabi malakata. Juallah dia kepada orang Arab yang berperangai paling buruk. Ya. Itulah terkadang budak ini ketika dia tahu, ya syaratnya kalau dia meninggal maka dia berupaya untuk menyihirnya agar dia cepat merdeka. Ya. Perbuatan baik justru dibalas perbuatan jahat.
Ya, kadang anak kandung, jangankan orang lain, budak, kadang anak kandung mengatakan, orang tuanya bilang, nanti harta ini semua akan jadi milikmu nak kalau ayah sudah meninggal. Nah, dia berpikir biar ayahnya cepat meninggal. Makanya kita didik anak kita agar tidak seperti itu, mengharapkan harta dari kita, ya. Makanya setelah itu Aisyah pun memerintahkan agar budak ini dijual ke kabilah Badui. Karena orang-orang Badui ini masyhur, umumnya mereka bersikap kasar kepada budak-budak mereka. Nah, berikutnya tentang memaafkan pembantu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad, yaitu Ibnu Salamah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ghalib mengabarkan kepada kami dari Abi Umamah. Ia berkata, Aqbalan Nabi SAW ma'ahu gulamani. Nabi SAW datang bersama dua orang budak. Fawahaba ahaduhuma li aliyin salawatullahi alaih. Kemudian Nabi SAW memberikan salah satunya kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi bersabda, la tadribhu, fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Jangan engkau memukulnya, karena aku dilarang memukul orang yang salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Dan aku melihat orang ini salat sejak kita datang, sejak kami datang. Wa a'ta Aba Dzarrin gulaman. Dan Nabi SAW memberikan kepada Abu Dzar budak yang satunya lagi. Wa qala istausi bihi ma'rufan. Ya, perlakukanlah ia dengan baik. Fa'ataqahu. Maka Abu Dzar pun memerdekakannya, karena perlakuan yang terbaik kepada budak yang paling baik itu adalah memerdekakannya. Faqala, atas Rasulullah SAW berkata, ma fa'ala, apa yang telah dia lakukan? Kenapa bisa sampai kau merdekakan? Kiranya apa yang sudah dia lakukan sampai kau memerdekakannya? Maka Abu Dzar mengatakan, amartani an astausi bihi khairan. Kau memerintahkanku untuk memperlakukannya dengan baik. Fa'ataqtuhu. Maka aku pun memerdekakannya. Subhanallah. Ya. Jadi ini dorongan dari hadis ini. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW itu orang kaya, ya, dan suka memberi. Ketika Nabi memiliki harta langsung dikasih ke sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi dapat beri, Nabi dapat lagi langsung berikan. Ya, tidak ada harta yang berdiam lama di sisi Nabi SAW. Ya. Kalau Nabi SAW ya berkehendak, ya bisa punya aset yang sangat banyak, bahkan jadi orang terkaya di antara para sahabat. Namun apa yang Nabi SAW dapatkan langsung diberikan. Nah, selain itu juga di antara faedahnya adalah dorongan untuk berlemah lembut kepada orang yang berada di bawah kita, pembantu atau bawahan, ya. Di antara antum di sini mungkin ada supervisor gitu, ya. Ada leader, ya. Ada apa lagi? Ada manajer. Ya, di bawah manajer apa? Hah? Asisten manajer. Di bawah asisten manajer apa? Supervisor. Nah, di bawah supervisor, leader. Hah? Foreman. Bawah foreman, leader. Bawah leader, udah. Hah? Operator. Masih ada lagi. Ya. Ada lagi nggak bawahannya operator? Nggak ada lagi, ya.
Dia membawahi dirinya sendiri. Ya. Nah setidaknya leader ini berarti dia biasanya 10 ya. Berapa? Leader di bawahnya biasanya berapa? Hah? Beda. 10-an kan? Nah, Masya Allah. Jadi ya walaupun biasanya ya kalau dunia pabrik kayaknya kesalahan langsung salah operatornya gitu kan, langsung kena omelin, kena marahin. Karena terkadang ya kesalahan kerja ini bisa jadi ada yang berbahaya, bisa ya, berefek ya merugikan orang lain gitu ya. Namun bagaimanapun upayakan cara menegurnya dengan cara menegur yang paling baik. Kalau memang sudah dikhawatirkan tidak bisa lagi untuk dipekerjakan, ya langsung pecat aja. Ya kan? Daripada dua sisi gitu ini, keseringan kita marah-marah gitu kan. Ya. Dan membahayakan gitu, membahayakan yang lain. Gitu. Ya mungkin udah pecat aja. Tapi kalau dia masih berusaha terus untuk ya, memperbaiki, ya beri kesempatan. Kemudian tidak perlu memberi pelajaran dengan pukulan kepada budak yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW katakan la tadribuhu. Katakan kepada Ali jangan kau pukul dia karena dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sholat. Ya. Jadi ya, terkadang bahkan beberapa yang saya perhatikan dari guru saya dulu, ya, guru sekaligus orang tua gitu, ayah. Kalau ada orang yang ngemis ditanya, kamu sholat nggak? Kalau nggak sholat dia nggak ngasih. Kamu sholat dulu, kapan-kapan kamu ketemu sama saya minta lagi gitu. Tapi kalau sholat dia kasih. Nah. Dan dalam hadis di atas terdapat isyarat agar memuliakan orang yang menegakkan sholat. Begitu juga dengan orang yang saleh, orang yang bertakwa. Ya. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Anas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi SAW al-Madinata wa laysa lahu khadim. Saat Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW tidak memiliki pembantu. Fa'akhadha Abu Talhah biyadi. Maka Abu Talhah pun menggandeng tanganku, fantalaqa bi hatta adkhalani 'alan Nabi, dan membawaku pergi ya sampai menemui Nabi SAW. Faqala ya Nabi Allah. Ini Anas ini. Ya, diambil oleh Abu Talhah. Kemudian dia tarik tangannya, dia bawa menemui Nabi SAW, dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan ghulamun kaisun labib. Sesungguhnya Anas adalah anak yang cekatan dan cerdas. Falyakhdimka, maka perkenankan ia membantumu. Makanya memang Anas itu pernah bilang, Nabi SAW itu tidak pernah menegur apa yang dia perbuat, tidak pernah mengatakan kata-kata kasar kepadanya. Kenapa? Karena dia itu cekatan. Dia juga cerdas. Nah kadang ya, sebahagian bawahan itu kalau ditegur, antum gak tahu hadis Anas. Hadis Anas gak pernah ditegur sama Nabi. Antum mana antum? Antum katanya ini. Nah ente kayak Anas. Maknanya apa? Orang itu kadang kalau ditegur ya tetap ditegur.
Buktinya Nabi SAW pernah nggak menegur sahabat yang tidak barisan yang bagus. Ya. Bahkan Nabi SAW ya pukul dia dengan anak panahnya di perutnya. Ya. Jadi memang di satu sisi Nabi SAW berupaya ya, tegas, tapi bukan berarti keras. Lembut, tapi bukan berarti lemah. Ya, itulah sosok Nabi SAW. Nah, maka Anas mengatakan, "Fakhadamtuhu fis safari wal hadari." Maka aku pun membantu Nabi SAW di saat dalam perjalanan dan di saat ya tidak sedang dalam perjalanan al-hadar. Maqadamahu al-Madinata hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kedatangannya Nabi SAW di Madinah sampai wafatnya Nabi SAW. Ma qala li syai'in sana'tuhu. Nah, di sini Anas mengatakan Nabi tidak pernah menegur atas sesuatu yang aku perbuat. Lantas mengatakan, lima sana'ta hadza hakadha. Mengapa engkau lakukan ini demikian? Enggak ada. Wala qala li syai'in lam asna'hu. Dan Nabi SAW juga tidak mengatakan, kenapa kau tidak melakukan ini? Ala sana'ta hadza kahakadha. Ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Nabi juga tidak pernah mengatakan, kenapa enggak kau melakukan ini? Nah, alasannya tadi kenapa? Salah satunya kenapa kepada Anas tidak seperti itu? Karena Anas itu cekatan, cerdas. Jadi ada asbabnya. Ya. Jangan yang orang malas jadikan hadis ini untuk ya menyerang tuannya gitu ya, bosnya gitu. Pak bos kan ngaji gitu. Setiap saya melakukan ditegur mulu. Soalnya apa yang dia lakukan bisa merugikan perusahaan gitu ya. Nah itu bahaya kan, harus ditegur. Dan buktinya Nabi SAW juga di satu kondisi menegur jika sampai fatal. Kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu an itu belum fatal. Kalaupun ada kekurangan, kesalahan, pasti ada kekurangan, tapi mayoritasnya dia cekatan dan dia cerdas. Dia tahu, dan Nabi SAW tahu bahwa Anas ketika belum melakukan sesuatu mungkin di waktu yang tepat. Ya. Ketika dia melakukan ini di saat ini karena Anas mungkin sudah mempertimbangkannya, sehingga dia biarkan. Ya. Nah, ya. Jadi dalam hadis ini terdapat penjelasan akan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW serta baiknya pergaulan yang beliau lakukan, ya, yaitu bertenggang rasa tinggi dan mudah memaafkan. Juga Nabi SAW tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan oleh Anas, karena hal itu berkaitan dengan pelayanan Anas terhadap beliau SAW, bukan yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula berkaitan dengan hak-hak orang lain. Nah, ini. Jadi, kalau berkaitannya sama kita, ini juga alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi karena Anas cekatan dan juga apa? Cerdas. Alasan yang kedua, karena apapun yang dilakukan oleh Anas itu berkaitan dengan ya, pelayanannya kepada Nabi. Bukan sesuatu yang bisa merugikan Islam dan kaum muslimin. Nah, makanya kalau seandainya ada sesuatu yang bisa merugikan orang lain, contohnya di perusahaan yang dilakukan oleh orang ini bisa merugikan perusahaan, ya kita harus tegur karena ada kaitannya sama orang lain. Ya. Tapi kalau dalam bentuk pelayanan kepada kita, ya mungkin bisa kita apa? Ya,
toleransi lah, tenggang rasa lah. Nah, kemudian hadis yang berkaitan dengan budak jika ia mencuri. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sariqal mamluku bi'hu walau binashin." Jika budak itu mencuri, maka juallah ia meskipun hanya dengan harga 1 nash. Ya. Kemudian qala Abu Abdillah, "An-nashu isruna." Abu Abdillah mengatakan an-nashu itu isruna, yaitu 20 dirham. Adapun an-nawatu khamsatun, yaitu 5 dirham. Al-uqiyatu arba'un, sedangkan uqiyah 40 dirham. Nah, kalau setengah dia jual dengan harga 1 nas berarti 20 dirham. Ya. Dahulu 1 dirham itu 1 ekor ayam. 1 dirham 1 ekor ayam. Berarti kalau 20 dirham 20 ekor. Estimasi berapa? 1 ekor ayam itu ya kira-kira 100 ribu lah pertengahannya, karena kalau 150 mungkin jantan kali ya. 100 ribu. Jadi kalau 20 dirham berarti 2 juta. Nah, kandungan hadis yang pertama, dibolehkan menjual budak yang mencuri barang, baik nilai barang tersebut kecil atau besar. Namun dalam jual beli yang dilakukan dijelaskan ihwal budak tersebut. Jadi harus dijelaskan budaknya. Ini pernah nyuri gitu. Ya. Jangan tidak dijelaskan kepada tuannya yang baru gitu. Sama ketika kita juga jual barang apapun, mobil atau apa, kelebihan dan kekurangannya kita jelaskan. Kemudian salah satu tabiat manusia bahwa ia menjadi baik dan berubah keadaannya dengan perubahan tempat. Ya, mungkin pembeli dapat memperbaiki kondisinya. Jadi terkadang ketika buruk di sini, ya kita ya bisa jual dia, berharap dengan dia berada di tempat yang lain dia bisa berubah. Ya. Makanya itu juga prinsipnya HRD kan? Prinsipnya HRD begitu. Kalau buruk di perusahaan ini, ya kita pecat aja. Bisa jadi dia baik di perusahaan lain. Nah, karena kalau kita tetap pertahankan, berarti kita menghalangi atau menutup kemungkinan orang-orang baik yang lain untuk masuk ke perusahaan kita. Ya, itu prinsip HRD. Jadi kalau dipertahankan yang buruk-buruk di suatu perusahaan, secara tidak langsung menutup ya kesempatan bagi orang-orang baik yang ada di luar untuk bisa bergabung. Jadi makanya ya ada kontrak gitu kan? Kontrak berapa? 2 tahun ya. Cari yang muda-muda. Biar cekatan, karena ketika baru dapat masuk kerja biasanya apa? Semangat gitu kan. Udah tahu, ternyata kalau gaji saya segini, kerjanya segini, mulai protes. Mulai banyak apa? Permintaan, ngeluh sana, ngeluh sini. Nah, ini sifat manusia. Waliyadzubillah. Kurang banyak. Kebutuhan saya begini, kebutuhan saya begitu. Akhirnya dipecat, baru dia nggak bisa nuntut lagi. Mau gimana lagi? Malah tambah parah kan? Ya, kalau sudah tidak masuk perusahaan, mana lebih parah? Dia tetap bersabar atau di luar nggak punya pekerjaan, serabutan. Ya, kecuali dia punya skill, gitu ya. Walaupun tentunya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, benar.
Tapi kita harus apa? Ya, berikhtiar, berusaha agar tetap amanah, jujur, agar dipercaya. Nah, kalau dulu pas lagi viral, siapa itu? Ya, orang kaya yang suka pakai celana pendek tuh. Bob Sadino. Dia sampai buat kata-kata mutiara dia tuh. Kalian kerja apa dikerjain katanya? Ya kerjalah bang. Kita nyari maisha untuk keluarga. Jadi dia dikesankan bahwa ya pengusaha itu jauh lebih baik dibandingkan karyawan. Nah itu salah besar. Nah, karena saya sudah mengalami dua-dua kondisi itu. Ya, terkadang kita jadi pengusaha nggak ada libur sama sekali. Ya, yang jualan kadang nggak bisa libur sama sekali. Sampai libur Lebaran pun kita nggak libur, tetap jualan. Sedangkan yang jadi karyawan bisa punya libur Sabtu Ahad libur, itu kan? Enak nggak? Enak. Nyantai. Makanya sebenarnya yang paling baik itu, yang paling bagus itu yang gimana? Yang paling bertakwa ya, yang bersyukur. Yang paling bertakwa. Mau dia pengusaha, ya kalau dia bertakwa itu yang paling baik. Mau dia karyawan, kalau dia bertakwa itu yang paling baik. Ya, kita lihat aja, kita kira-kira aja kalau jadi pengusaha bisa enggak? Ya, ibadah kita itu kita jaga. Jangan-jangan karena sibuk usaha akhirnya enggak bisa jaga ibadah sholat. Antum kan tenang, Masya Allah, ada waktu ya, kajian bahkan seperti ini ada waktunya. Ya, sholat 5 waktu dikasih kesempatan enggak? Kasih kesempatan. Ya. Kalau jualan kadang ujiannya berat. Pas mau pergi sholat datang pelanggan. Ini bahaya. Wah kalau nggak dilayani ini pelanggan pertama nih hari ini bisa nggak ada untung nih. Nah, jadi ya ala kulli hal ya kita harus bersyukur tentang apa atau terkait apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, berikutnya terkait pembantu yang berdosa. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Dawud bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ismail dari Asim bin Laqit dari Sabirah, dari Asim bin Laqit bin Sabirah, dari ayahnya. Ia berkata, intahaitu ilan Nabi SAW. Ya, aku menemui Nabi SAW. Wadafa ar-ra'i fi al-murahi sakhlatan, dan ada penggembala yang menggiring seekor kambing muda ke kandang. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW pun berkata, la tahbisanna walam yakul la tahbasanna, inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan jangan engkau hitung. Jadi beliau tidak mengatakan jangan engkau mengira. Jadi di sini penegasan dari periwayat bahwa yang dikatakan oleh Nabi adalah la tahbisanna, la tahsibanna, ya, bukan la tahsabanna, tapi la tahsi dengan si bukan sa. Maknanya artinya jangan engkau hitung. Bahwa kita mempunyai kambing 100 ekor, ya, kami tidak menginginkan bertambah. Ya. Inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dzabahna makanaha syatan. Ya. Jika datang penggembala itu dengan seekor anak kambing, maka kita potong seekor kambing sebagai gantinya. Fakana fi ma qala, dan di antara yang disabdakan oleh beliau sallallahu, ya, la tadrib dha'inataka ka darbika amatak. Jangan kau memukul istrimu seperti engkau memukul budak wanitamu. Wa idastan syaqta fabalik. Dan jika engkau ingin beristinsyak, ya, maka upayakanlah sempurna, yakni benar-benar masuk ke dalam. Illa an takuna shaiman, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Ya, orang yang beristinsyak kemudian istinsar, ya,
yaitu memasukkan air ke dalam hidung, istinsar, mengeluarkannya. Maka fabalik, sampai ke dalam. Balik maknanya ya, lebihkan di situ artinya sampai ke dalam, maknanya sampai ke hidung, terasa kayak perih gitu. Ya. Kecuali kalau saat lagi puasa. Nah, jadi apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini, dari lafaz peristiwa yang terjadi, dapat dipahami alasan Nabi SAW menjawab dengan perkataan la tahsibanna. Bukan la tahsabanna, inna min ajlika dzabahnaha. Ya, yaitu ketika beliau mendengar alasan mereka setelah beliau memerintahkan untuk menyembelih kambing. Jadi, ya, karena orang ini terkadang disebabkan banyaknya kambingnya ini, ya, jadi pembantunya ini terkadang menyelipkan satu, ya, sehingga tidak diketahui. Makanya Nabi SAW ya menegaskan, ya, la tahsabanna atau la tahsibanna, inna min ajlika dzabahnaha, ya, karena engkaulah kami sembelih itu, kata Nabi SAW, si kambingnya ini. Kemudian ya, di dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa seseorang dibolehkan memukul istri jika ia tidak menerima nasihat. Namun pukulan yang dilakukan tidak boleh menyakitinya. Darban ghaira mubarrih, kata Nabi SAW, pukulan yang tidak mematahkan tulang. Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang dimaksudkan adalah pukulan yang tidak mematahkan tulang atau pukulan yang tidak menyakiti. Ya. Jadi hanya sekedar bentuk menunjukkan marah. Kemudian tidak dibolehkan berlebihan dalam melakukan istinsyak ketika sedang berpuasa. Ya. Ini di antara ya perlakuan Nabi SAW ya, kepada ya, pembantu. Ya. Juga di dalam hadis ini ada isyarat terkait ya, memukul istri tidak boleh sama dengan memukul budak wanita. Kemudian tidak diperbolehkan berlebihan dalam istinsyak ketika sedang berpuasa. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Khaldah mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Aliyah, an Abil Aliyah. Qala kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim wa nakilu wa na'udduha. Kami diperintahkan untuk memberi tanda khatam, an-nakhtima, pada budak dan menimbang serta menghitungnya. Karahiyata ayyata'awwadu khuluqasu'in. Ya. Karena kami tidak ingin mereka terbiasa dengan perilaku buruk. Au yadhunnu ahaduna dhanna su'in, atau salah seorang dari kami berprasangka buruk. Jadi di sini ya, perhatian para sahabat dalam masalah tanda, ya, menandai suatu barang atau takaran atau jumlah suatu barang yang mereka perintahkan kepada pembantu mereka untuk dibeli atau mereka kirimkan kepada orang lain dengan perantaraan pembantu. Hal tersebut dilakukan agar hati mereka tenang dan tidak berburuk sangka kepada para pembantu. Selain itu agar pembantu tidak berani mencuri atau berkhianat. Biasanya kalau di kita zaman sekarang, kalau kita suruh mungkin pembantu, nanti minta notanya ya, gitu ya. Jadi ada takarannya, ada harganya. Sehingga jangan sampai dia berkhianat. Kalau dibilang saja, ini tolong beliin paku. Dia beli paku yang harusnya harganya cuma 5.000, dia bilang 10.000.
Tapi dengan ada notanya, ya, maka ada buktinya. Ya, ada tandanya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata Israel mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Harithah bin Mudarrib, dari Salman, ia berkata inni la'uddul uraku ala khadimi makhafatal dhanni. Aku menghitung tulang-tulang, yaitu ya, daging yang dapat dimakan kepada pembantuku karena khawatir pada persangkaan. Ya, ini barang yang dia miliki, ya, dia hitung, ya, agar tidak ada persangkaan buruk dia kepada siapa? Pembantunya. Ya, kalau dia tidak hitung, ini kok kayaknya tambah sedikit ya. Nah, ini kan jadi ada persangkaan buruk. Jadi dihitung jelas. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Hajjat mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata Sami'tu Harithah bin Mudarrib qala sami'tu Salman inni la'uddul uraku khasyatal dhann. Masih hadis yang sama namun beda periwayatan. Ya, asar, ya. Dia mengatakan aku benar-benar menghitung tulang-tulang, ya, kepada pembantuku karena khawatir pada persangkaan, yakni khawatir buruk sangka. Ya. Yaitu tulang-tulang yang dimaksud di sini, ya, tulang yang masih ada dagingnya yang bisa masih dijual atau mungkin masih pengen dikonsumsi, ya. Jadi disebut dengan al-uraq. Nah. Jadi sebahagian sahabat itu menghitung potongan-potongan daging yang telah dibeli oleh pembantunya sepulang dari pasar. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut lebih menenangkan hati dan mampu menghilangkan buruk sangka. Ya, tadi, ya, kalau ada beli harganya berapa, jumlahnya berapa. Dari sana mungkin dia titipin, ya, tolong ambilkan barang dari fulan, ada jumlahnya sekian. Nah, setelah nyampe itu dihitung. Maknanya apa? Agar menghilangkan buruk sangka kepada pembantu. Nah, berapa menit lagi maghrib? 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Ya, yang pertama, apa bedanya pembantu dengan budak? Ya, kalau budak, ya, dia yang bisa diperjualbelikan. Ya, itu budak. Ya. Dan budak itu didapatkan hanya dari peperangan. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, maka yang ditawan, ya, dari musuh, baik itu lelaki, kemudian perempuan, anak-anak, maka itu jadi budak. Ya. Tidak ada ya, cara lain selain cara peperangan. Ya. Nggak bisa tuh nyari di kampung-kampung, kemudian dia bawa terus dijual di kota, itu nggak bisa. Nah, itu trafficking itu masuknya, jual beli manusia. Adapun pembantu sama seperti mungkin ada yang bantuin kerjaan antum di rumah, seperti Anas bin Malik, ya dia bukan budak, pembantunya Rasulullah SAW. Ya, dia manusia merdeka, tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Dan biasanya dia menikah pun, kalau menikah ya menikah dengan yang sama-sama merdeka. Adapun Anas bin Malik dengan Malik bin Anas
ya tidak ada hubungannya ya. Karena itu jaraknya sangat jauh ya. Malik bin Anas bukan berarti dia adalah anaknya Anas bin Malik ya. Jadi beda. Ya, yang satu sahabat, ya, yang satu masuk kategori tabi'in namun berbeda silsilah. Nah, walaupun mungkin pernah viral ya, kesalahan. Ya manusia pasti punya salah. Jangankan sekelas ustadz, sekelas ulama pun kadang salah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan 1 kali putaran sa'i itu dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa. Coba sekelas ulama Ibnu Hazm. Ya, padahal tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. 1 putarannya dari sofa ke Marwah. Marwah ke sofa, putaran kedua. Nah kalau beliau mengatakan sofa Marwah, Marwah sofa ini 1 putaran sa'i. Nah, ya bisa aja salah, bisa aja salah. Nah, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Baik, ya. Permasalahan menyuruh bekerja. Ya. Nah, di sini tentunya perintah bekerja untuk istri ikut bekerja, maka ini tidak bisa dipaksakan kepada si istri, harus dengan sukarelanya. Ya. Karena itu bukan kewajiban dia. Ya. Suaminya pengrajin tempe di rumah, kemudian si suami memerintahkan suatu perintah yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, maka ya, si istri ya, tidak wajib untuk memenuhi perintah tersebut, karena tidak berkaitan dengan pelayanan terhadap suami. Nah, itu berkaitan dengan kerja mencari maisha, yang mana itu merupakan kewajiban suami. Sedangkan istri yang menjadikan kewajiban dia adalah melayani suami, bukan bekerja. Ya, walaupun itu di rumah. Ya. Jadi di sini seorang suami itu harus tahu ya mana yang harus ya dia minta atau perintahkan kepada istrinya, yang wajib dan yang tidak. Namun jika si istri ini mengikuti perintah suaminya, membantu suaminya, ini tentunya suatu hal yang lebih baik. Ya. Karena sebagai bentuk kebaikan dari seorang istri. Ya. Apalagi dia kan membantu suaminya di rumah. Tidak keluar rumah dan terjaga auratnya. Ya. Dan mungkin di situ bisa mendapatkan keromantisan dan yang lainnya. Ya, sebenarnya kalau dibilang apakah itu masuk kewajiban bagi seorang istri, maka itu tidak termasuk kewajiban seorang istri. Akan tetapi kebaikan dari seorang istri. Ya, kebaikan dari seorang istri. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi? Kecuali membuat tempe itu untuk dihidangkan untuk makanan mereka, ini beda. Nah, tapi kalau untuk jual kan berarti biasanya porsi banyak kan. Nah, dan itu terkadang melelahkan. Ya, untuk menghilangkan perdebatan, kalau istrinya memang mungkin kelelahan dan yang lainnya, dia cari pembantu aja solusinya. Atau yang bantuin dia pekerjakan orang lain. Nah, kita lanjutkan di bab yang ke-90. Adab pembantu ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhramah bin Bukair mengabarkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, Sami'tu Yazid bin Abdullah bin Qusaid
Aku mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusaid. Dia berkata, arsala Abdullah bin Umar gulaman lahu bidahabin aw biwarakin. Ya, Abdullah bin Umar mengutus seorang pembantu, ya, dengan membawa emas atau warak, yaitu uang. Fasarafahu fa'anzara bis-sarfi. Faraja ilaihi fajaladahu jildan waji'an wa qala idhhab fakhudhil ladzi li wa la tasrifhu. Tapi si pembantu ini dia menukarnya, kemudian fa'anzara bis-sarfi, memberi tangguh, penukaran dengan memberi tangguh. Dia tukarkan emas itu atau al-warak ini, uang ini, atau dia dalam bentuk perak, dirham. Maka ketika kembali kepada Ibnu Umar, ia dicambuk oleh Ibnu Umar dengan cambukan yang menyakitkan. Ibnu Umar mengatakan kepadanya, pergi dan ambil milikku dan jangan menukarkannya. Makna as-sarf kalau sekarang itu biasanya money changer gitu ya. Dia tukar dengan jenis uang yang lain. Tapi dia di sini tidak tunai. Dan itu dalam syariat kita itu riba, haram hukumnya. Ya, jadi kalau antara mata uang, tukar menukar antara mata uang, dia harus tunai. Dan terkadang tanpa disadari para pedagang itu sering melakukan itu. Ada pembeli, dia beli contohnya 5.000, harga 5.000, dia pakai uang 50.000. Nggak ada kembaliannya nih penjual. Dia datang ke samping, ya, bisa nuker nggak? Ini 50.000, wah ini nggak ada nih, adanya cuma 45.000. Ya udah itu pakai dulu deh, 45.000-nya. Nih pegang yang 50.000. Ntar kalau udah ada yang 5.000-nya kasih ke saya. Berarti yang 5.000 itu tidak tunai kan? Nah dia tukerin lah tuh yang 45.000-nya. Nah inilah dia namanya tukar menukar tapi tidak tunai, walaupun sama. Dan dalam agama kita itu haram, riba, disebut dengan riba nasi'ah. Nah, jadi harus yadan biyadin, tunai. Nah di sini si budak ini dia melakukan perbuatan yang haram. Dia tukarkan tapi tidak dengan tunai. Ya. Dia tukar dengan tangguhan. Makanya kenapa Abdullah bin Umar marah. Dan dia pun memukul si budaknya ini. Ya, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa boleh memukul pelayan untuk membeli pelajaran atas kejahatan yang ia lakukan dan menghukumnya dengan keras sesuai dengan besarnya kesalahan. Nah, karena ini perbuatan yang sangat dosa yang sangat besar, karena satu dirham riba, kata Nabi SAW, itu sama dengan 36 kali menzinai ibunya sendiri. Nah, jadi ini dosanya sangat besar sekali, sehingga Abdullah bin Umar ini mencambuk dengan cambukan yang sangat menyakitkan. Nah, ini di antara dalil bolehnya memukul ya, tapi dalam rangka apa? Pendidikan, mendidik. Ya.
Walaupun sekarang di zaman kita sekarang mulai dihilangkan itu pukulan. Akhirnya ya, mulailah hilang adab. Anak-anak mulai hilang adab mereka kepada guru-guru mereka, kepada orang tua mereka. Ya. Makanya para ulama dahulu, ulama salaf katakan, ya, janganlah kalian bersedih ketika anak-anak kalian dipukul. Karena sesungguhnya bekas pukulan itu akan hilang. Adapun adab serta ilmu akan terus menyertainya. Jadi kalau kita bandingkan dengan cara pendidikan kita yang sekarang dengan dulu ketika kita dididik, kita dipukul. Nah, bekas pukulannya masih ada nggak? Mana bekas pukulannya dulu? Waktu antum masih SD. Hah? Bekasnya itu ada nggak? Tidak ada. Walaupun mungkin ada di antara guru kita itu yang berlebihan, bukan mendidik, ya, berlebihan, ya, mungkin ada kekesalan, nah itu kesalahan, tapi asalnya memukul dalam mendidik, atau mungkin di antara guru kita ada yang kita lihat dia memukulnya memang benar-benar tujuan dia untuk mendidik, dan kita berterima kasih dengan pukulan dia. Ya. Ilmu atau adab kita yang sekarang kita bisa praktekkan itu di antara ya, pendidikan mereka di mana mereka memukul kita. Dan para sahabat pun di antara para tabi'in mengatakan, kami dahulu dipukuli jika kami bermudah-mudahan dalam bersumpah. Yaitu siapa yang memukulinya? Para sahabat. Nah, kemudian Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Mas'ud. Ia berkata, kuntu adribu gulaman li, aku pernah memukul pelayanku. Fasami'tu min khalfi sautan, maka aku mendengar suara di belakangku, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih, sungguh Allah lebih kuasa melakukannya terhadapmu dibanding engkau terhadapnya. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah SAW, maka ketika aku menoleh ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah fa huwa hurrun liwajhillah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu budakku ini merdeka karena Allah. Faqala ama law lam taf'al lamassatkan nar, kalau kau tidak melakukannya, sekiranya kau tidak melakukannya, yaitu tadi sekiranya kau tidak memerdekakan budakmu itu, maka kau akan disentuh api neraka. Au lalafahatka an-nar, yaitu engkau disengat oleh api neraka. Nah, di sini tentunya berlebihan. Ya, karena apa? Berlebihan. Sampai Nabi SAW menegurnya. Ya. Nah, ini hadis di atas ini terdapat dorongan agar berlaku lemah lembut kepada para budak. Memberi nasihat, mengingatkan agar menggunakan ya, maaf dan menahan amarah terhadap budak, serta menghukum sebagaimana aturan yang ditetapkan Allah. Jadi dia memukul di sini berlebihan, makanya Nabi SAW tegur. Nah, hadis sebelumnya, ya, Abdullah bin Umar memukul budaknya, pembantunya. Ya, dilihat dari dosa yang dilakukan. Nah, namun jika sampai berlebihan, maka itu jadi sebuah dosa. Kalau sampai ya, tujuannya bukan lagi untuk memberikan pendidikan, tapi karena emosi, amarah. Ya. Makanya yang kedua, memerdekakan budak sebagai kafarah setelah memukulnya merupakan perkara yang dianjurkan. Jadi bukan wajib. Ya, ini berdasarkan ijma kaum muslimin. Jadi
dalam hadis ini bukan berarti dia wajib dimerdekakan. Siapa yang mukul budak wajib dia memerdekakan budaknya, tidak. Ya. Namun dianjurkan. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hajjat mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Semoga Allah memburukkan wajahnya. Janganlah kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man asbaha wajhaka. Ya, janganlah kalian mengatakan semoga Allah menjadikan wajahmu buruk dan wajah orang yang mirip dengan wajahmu. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salam ala suratihi. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dengan postur Adam sendiri. Maknanya bahwa ya wajah orang yang dicela ini ya, mirip dengan wajah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena manusia. Jadi sedangkan Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang kita saksikan pada keturunannya. Ya, ini manusia semuanya yang semisal dengan wajahnya manusia semuanya adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau didoakan keburukan kepada wajahnya, dan mana wajahnya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maknanya secara tidak langsung dia ya mendoakan buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW melarangnya. Janganlah kalian mengatakan qabbahallahu wajhah. Semoga Allah ya membuat buruk wajahmu. Nah, karena wajah ini juga adalah ya anggota badan yang paling mulia dari seseorang. Makanya setelahnya hadis tentang larangan memukul wajah. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami, ia berkata ayahku mengabarkan kepadaku, dan juga Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, dia bersabda, idza daraba ahadukum khadimahu falyajdani bil wajh. Nabi SAW mengatakan jika seorang ingin memukul pelayannya atau budaknya, hendaklah ia menghindari memukul wajah. Jadi dilarang. Bahkan seorang suami pun dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Wala tadribil wajh wala tuqabbih, kata Nabi SAW. Ya. Nabi SAW mengatakan jika kalian makan, beri istri kalian makan. Ya. Jika kalian memakai pakaian, beri juga istri kalian pakaian. Dan jangan kalian memukul wajah. Wala tadribil wajh wala tuqabbih, dan jangan kalian menjelek-jelekkan. Ya. Ini larangan di dalam hadis ini juga larangan untuk memukul wajah. Karena wajah ini bagian tubuh yang paling halus, yang paling mulia. Dan di dalam wajah ini ya terhimpun berbagai keindahan dan merupakan bagian tubuh yang paling berharga. Selain itu, wajah merupakan bagian tubuh yang paling sering dipukul sehingga dapat menghilangkan keelokan dan memburukkannya. Ya. Jadi, ya, makanya agama kita itu melarang memukul apa? Wajah. Nah, mendidik anak, maka hindari memukul wajah. Ya, tidak boleh. Ada larangannya, haram. Ya, main tampar itu ya, tidak boleh. Nah, dicari bagian dari tubuhnya yang ya,
banyak dagingnya, tidak dekat dengan tulangnya. Jangan pula yang dipukul tulang keringnya, katanya. Itu sangat sakit itu ya. Dia bilang, nanti saya basahin tulang keringmu, katanya. Karena kering kan, dibasahin. Nah, itu maknanya dia buat berdarah gitu ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair. Dari Jabir, ia berkata, Murra alayyan Nabi SAW, Murra ala Nabi SAW, bidabbatin qad wusima yuddakhinu mankhirahu. Jadi, pernah melintas di depan Nabi SAW seekor unta yang wajahnya diberi tanda dengan alat panas. Ya. Yuddakhin. Ya, jadi di wajahnya itu diberi alat panas, tanda wajahnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, la'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. La yasimanna ahadunil wajha wa la yadribanna. Jangan sekali-kali seorang memberi tanda itu di wajah atau memukul pada wajah. Nah, kadang ada orang yang mentato wajahnya, gitu ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini perbuatan yang haram. Di selain wajah saja haram, apalagi di wajah. Makanya kandungan dari hadis ini haramnya ya melakukan wasam, yaitu tanda pada wajah seseorang secara mutlak. Karena wajah merupakan bagian tubuh yang mulia, yang hal tersebut merupakan hukuman yang tidak berguna. Adapun melakukan wasam terhadap hewan diharamkan jika dilakukan pada wajah, namun dibolehkan pada bagian tubuh yang lain. Bahkan wasam dianjurkan untuk dilakukan pada unta zakat dan jizyah. Jadi diberi tanda, ya mungkin di bagian ya pantatnya diberi tanda, ya. Tapi kalau di wajah dilarang, di wajah si unta. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Berapa menit lagi? Masih lama ya? Silakan. Bagaimana dengan olahraga tinju? Ya. Baik, ya. Maka sebenarnya olahraga tersebut tidak diperbolehkan. Ya. Dia kalau dilihat dari fatwa-fatwa para ulama, dia ya, olahraga yang tidak dianjurkan, bahkan haram. Ya. Nah, karena targetnya wajah. Ya, targetnya apa? Wajah. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Hilal ibn Yasaf, ia berkata, Kunna Nabi'ul Bazza fi dari Suwaid bin Muqarrin. Kami dulu menjual kain di rumah Suwaid bin Muqarrin. Fakharajat jariyatun faqalat li rajulin syai'an. Lalu seorang budak wanita keluar dan ia berbicara kepada seorang laki-laki, ya, suatu pembicaraan. Fala tamaha dzalika ar-rajul. Lalu orang itu menamparnya, ya, menampar si wanita ini. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin, maka Suwaid Muqarrin mengatakan kepadanya, Alo tamta wajhaha, ya, apakah kau menampar wajahnya? yakni engkau menampar wajahnya.
laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadim. Falatamaha ba'duna fa'amarahu Nabi sallam ayyutiqaha. Aku ingat dahulu ya, ketika salah satu dari 7 orang yang bersaudara sabi'a sab'ah, dan tidak ada seorang pun yang membantu kami kecuali 1 orang. Ya, 1 orang. Falatamaha ba'duna. Salah seorang dari kami memukulnya, yakni dia tampar. Latama maknanya menampar. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk memerdekakannya. Jadi ya, kaum muslimin sepakat bahwa memerdekakan budak dalam hadis di atas tidak wajib. Walaupun ini sama seperti yang sebelumnya ya, kasus sahabat yang sebelumnya Abu Talhah ya. Maka begitu juga di sini hukumnya tidak wajib, melainkan dia dianjurkan dengan harapan hal tersebut dapat menghapus dosa, menghapus perbuatan zalim yang ia lakukan kepada si budak tersebut. Nah, makanya Suwaid di sini dia mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkannya, walaupun perintah di sini perintah yang bukan dalam perkara wajib, ya, karena ada perbuatan yang lainnya yang menunjukkan tidak, yang mana Nabi SAW tidak memerintahkan untuk dimerdekakan. Nah, itulah yang menyebutkan ya, bahwa memerdekakannya itu tidak wajib. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Aum mengabarkan kepada kami, juga Musaddad ya, juga Musaddad, keduanya berkata Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Firash, dari Abu Saleh, dari Jazan, dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man latama abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya ya sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, ya, fakaffaratuhu itkuhu, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Ya, sama dengan yang sebelumnya bahwa hadis ini bentuknya anjuran agar ya memerdekakan. Nah, kemudian anjuran berlemah lembut kepada budak, memperlakukannya dengan baik dan tidak menyakitinya. Juga para ulama mengatakan memerdekakan budak setelah menzoliminya yang tercantum dalam hadis ini tidaklah wajib. Namun hal itu hanya dianjurkan dengan harapan ya, memerdekakan tersebut dapat menghapus dosa yang ia lakukan ketika menampar budaknya. Ya. Atau bisa dia melakukan kafarah yang lain, yaitu dengan berinfak ya, atau dengan ya, melakukan kebaikan. Tentunya anjuran yang paling utama ini dia merdekakan budaknya tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku dari Sufyan. Ia berkata Salamah bin Kuhail mengabarkan kepadaku, ia berkata haddatsani Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin. Ia berkata latamtu maulan lana fafarru. Ya. Dia mengatakan bahwa aku menampar ya, maulan lana fafarru. Jadi seorang budak, lantas dia pun lari. Fada'ani abi faqala lahu iktassa. Maka ayahku pun memanggilku dan ayahku mengatakan kepada budak tersebut ya, iktassa, yakni qisas, balas. Ya. Kunna
walada muqarrinin sab'an. Dan kami anaknya Muqarrin itu ada 7. Lana khadimun, dan kami memiliki pembantu, itu budak. Fala tamaha ahaduna, salah seorang dari kami menamparnya. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu, dan dikabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu, faqala murhum falyu'tikuha. Maka Nabi memerintahkan agar mereka memerdekakannya. Faqila lin-nabi sallallahu laisa lahum khadimun ghairaha. Kami enggak punya pembantu, enggak punya budak selain budak yang satu itu. Qala falyastakhdimuha fa idza istaghnau khallu sabilaha. Ya. Biarkan terus mereka menggunakan pelayanannya, jika mereka tidak lagi membutuhkannya, maka biarkan dia pergi. Nah, di sini jelas ketika ya Ibnu Muqarrin ini mereka menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki budak selain wanita ini. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, kalau begitu tetaplah kalian ya manfaatkan, pakai pelayanannya, tapi kalau sudah lagi tidak kalian butuhkan, maka biarkan ia pergi. Nah, di sini membalas tamparan seseorang dengan hal yang sama tidaklah wajib. Namun hal itu dilakukan untuk menenangkan hati budak yang telah dia pukul. Walaupun asalnya tidak wajib, ya. Dalam hadis di atas terdapat anjuran agar berlaku lemah lembut kepada budak dan tidak dibolehkan menyakiti dan berbuat kasar kepadanya. Nah, jadi walaupun budak posisinya tetap harus berbuat baik. Nah, bagaimana kalau seandainya yang selevel seperti kita sekarang ini? Sama-sama orang-orang merdeka, tentunya lebih harus ya bersikap lebih baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, qala li Muhammad bin Munkadir, masmuka, siapa namamu? Faqultu Syu'bah. Nah, aku mengatakan Syu'bah. Qala haddatsani Abu Syu'bah, mengabarkan kepadaku ya Abu Syu'bah, an Suwaid bin Muqarrin al-Muzani, dari Suwaid bin Muqarrin al-Muzani. Wa ra'a rajulan latama ghulamahu, dan dia melihat seseorang memukul budaknya, yakni menamparnya. Latama maknanya menampar. Faqala ama alimta anna surata muharramah. Ya, lantas dia mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa perbuatan seperti ini diharamkan? Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ah ikhwatin ala ahli Rasulullah sallam. Ya. Dahulu aku adalah salah satu dari 7 bersaudara di zaman Nabi SAW. Ya. Dan malana illa khadim. Tidak ada pembantu kami kecuali 1 orang. Fala tamahu ahaduna. Salah seorang dari kami menamparnya. Fa'amarana Nabi SAW an nu'tiqahu. Maka Nabi SAW memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya, ya, di mana dia menceritakan kepada orang yang berbeda. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Firas mengabarkan kepada kami dari Abu Saleh, dari Zadan, dari Abu Umar. Ia berkata, kunna inda bni Umar, kami pernah bersama ketika kami bersama Ibnu Umar. Pada abi ghulamin lahu kana darabahu, maka dia pun memanggil seorang pembantu yang sebelumnya dia pukul. Fakashafa an zahri, maka dia membuka punggungnya. Faqala ayuji'uka? Qala la. Fa'ataqahu, apakah dia menderamu? Dia mengatakan tidak. Maka dia pun memerdekakannya. Tsumma rafa'a 'udan minal ardi. Ya. Kemudian dia mengangkat tongkat dari bumi. Faqala mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal 'ud. Faqultu ya Aba Abdurrahman lima taqulu hadza? Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aw qala man daraba mamlukahu
haddan lam ya'tihi aw latama wajahu kafaratuhu ay yu'tiqahu. Jadi di saat ya si Ibnu Umar ini ya memukul pembantunya dan dia bertanya kepadanya, apakah itu menyakitkanmu? Lantas pembantunya ini mengatakan tidak. Maka Ibnu Umar mengambil kayu dari tanah dan dia mengatakan, aku tidak memperoleh pahala seukuran batang ini. Ya, bahkan seukuran batang ini atau kayu ini atau ranting ini aku tidak mendapatkan pahala. Maka ditanyakan kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, mengapa engkau mengucapkan seperti itu? Maka dia pun mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memukul budaknya atau menampar wajahnya sebagai balasan atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Jadi tetap sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, hadis-hadis yang sebelumnya namun yang meriwayatkannya yaitu berbeda-beda. Baik. Ala kulli hal, ya secara keseluruhan ya ini tentang perlakuan terhadap budak. Ya. Di mana ada kafarah, ya. Suatu kezaliman atau perbuatan dosa harus segera ditebus. Jadi kalau seandainya perbuatan tersebut kepada budak, apalagi kepada orang merdeka, maka harus ada ditebus. Ketika kita muhasabah, kita mengintrospeksi diri, satu hari ini kita berbuat dosa kepada siapa? Atau kepada diri kita sendiri. Maka kita harus segera menebusnya. Ya. Dan di antara bentuk menebus dosa juga adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Kalau berkaitan dengan manusia atau mungkin dengan budak seperti ini, kita balas dengan kebaikan. Kalau kepada tetangga kita mungkin ada perbuatan yang tidak baik kepada mereka, maka kita balas dengan perbuatan baik kepada mereka. Ya. Tentunya untuk apa? Ya. Agar ya, menutup atau menghapus ya, ketidaksukaan mereka kepada kita. Kalau ada orang yang kita zolimi, kemudian dia tidak suka kepada kita, maka kita harus balas berbuat baik kepada dia agar berubah ketidaksukaannya kepada kita menjadi apa? Menjadi ridha, ya. Sehingga nantinya dia tidak minta balas di yaumil qiyamah, karena setelah lewat sirat nanti ada qantoroh namanya, yaitu jembatan yang melengkung, yang di situ nanti akan ya dikisas setiap orang-orang yang melakukan perbuatan sesama mukmin. Kalau masih ada tangguhannya maka akan dikisas di tempat tersebut, yaitu namanya apa? Qantoroh. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi Isya? Hah? 2 menit lagi? Mana itunya? Di sini. Ayo, ya, tafadhol. Gimana tadi? Coba diulangi. Sebagian besar apa tadi antum bilang? Iya. Tentunya sangat besar ya, karena harga budak itu sebenarnya mahal. Ya, harga budak itu mahal. Nah, ya. Jadi ketika dia diperintahkan untuk membebaskan budak, ya, kayak mukatabah. Jadi harga budak itu dia tergantung kekuatan. Kalau dia masih bagus ini atau kuat, masih kuat bekerja, harganya mahal. Tapi kalau udah mulai tua, pada yang lainnya jadi murah. Nah, gitu ya.
Nah, ala kulli hal, bahwa ketika kita disebutin, ditanya seberapa besar membebaskan budak tersebut, ya tergantung budak yang dibebaskan. Ya, tergantung budak yang dibebaskan. Nah, dia kalau tidak salah terkadang bisa sampai di ratusan juta. Kalau dirupiahkan sekarang ya, bahkan sampai miliaran. Nah, pernah ada yang dia mukatabah. Mukatabah itu di dalam syariat itu, dia bersepakat dengan tuannya, dia akan membayar sejumlah uang yang kalau dia bisa bayar maka dia merdeka. Nah, terkadang dia nominalnya miliaran. Kalau kamu bisa membayar kepadaku contohnya 1 miliar, maka kamu akan merdeka. Jadi akhirnya dia pun nyari untuk bisa ngumpulin sampai 1 miliar agar dia bisa merdeka. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang terkait kisah budak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.